Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Matan Taqrib halaman 33. Faslun wa idza wajada luqatatan. Qala musannifur rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun, adapun fasal ini wa idza wajada, apabila ada seseorang menemukan luqatatan, barang temuan, baik berupa apapun, apabila dia menemukan fi mawatin, di bumi mati. Di bumi mati artinya bumi mati, sebelumnya kita sudah bahas bumi mati adalah daerah atau bumi yang belum dimiliki siapapun, belum dimiliki seorang muslim. Au tariqin, atau di jalan. Falahu ahduha, maka ia boleh mengambilnya. Au tarkuha, atau meninggalkannya. Berarti yang harus ia lakukan boleh memilih antara mengambil benda tersebut atau meninggalkannya. Wa ahduha, adapun mengambilnya, aula lebih utama, min tarkiha, daripada meninggalkannya. In kana siqotan, apabila dia orang yang bisa dipercaya. Apabila dia orang yang bisa dipercaya, minal qiyami biha, atas tanggung jawab dengan barang tersebut. Nah, otomatis kalau dia bisa dipercaya, artinya bagaimana? Kalian, kita semuanya bisa menilai diri kita. Hati kecil kita bisa mampu menilai siapakah kita. Apakah kita menemukan ketika kita mengambil barang ini, kita bisa dipercaya, maksudnya kita benar-benar tanggung jawab untuk mengembalikannya, atau semisal ada orang yang meminta, kita memberikannya, atau bahkan orang tersebut malah ingin memilikinya. Nah, ini orang ini bisa menilai dengan hatinya masing-masing. Nah, berarti kalau semisal dia bisa dipercaya, hati kecilnya bisa menilai dirinya sendiri, bisa dipercaya, berarti mengambilnya itu lebih utama. Nah, seperti kalau tidak, berarti ya jangan diambil. Wa idza akhadhaha, apabila ia mengambilnya, wajaba, maka wajib. Wajaba, maka wajib, alaihi, atasnya, ayyu'arifa, ayya'rifa sittata asya, agar mengetahui 6 hal. Kalau dia nekat untuk mengambilnya, berarti dia harus tahu 6 hal. Apa itu? Yang pertama, wi'a'aha. Wi'a'aha, tempatnya. Tempatnya. Wa'ifasiha. Wa'ifasoha. Wa'ifasoha, dan jenisnya. Wawika'aha, dan talinya. Tali. Wajinsaha, dan jenisnya. Wa'adadaha, dan bilangannya. Wawaznaha, dan timbangannya. Nah, berarti di sini dia harus mengetahui 6 hal. Apa itu? Yang pertama, semisal dia menemukan barangnya itu ada wadahnya enggak, ada tempatnya enggak. Kemudian macam atau jenisnya apa? Macamnya kalau di sini berarti macamnya. Kemudian talinya, ditali enggak? Kemudian jenisnya itu apa? Habis itu ada berapa? Kemudian timbangannya berapa beratnya. Nah, seperti itu. Wa yahfaduha, dan ia harus menjaganya. Fi hirzi misliha, di tempat penyimpanan yang
sepadan, di tempat penyimpanan yang sepadan. Maksudnya kalau emas ya otomatis ditaruh di lemari, di kotak seperti itu, dikunci seperti itu. Kalau motor, mobil ditaruh di bagasi. Kalau semisal uang ya ditaruh di dompet, tapi ditaruh di lemari. Pokoknya dia harus merawat dan menjaganya di tempat yang sesuai. Summa idza arada, kemudian apabila ia menginginkan tamallukaha, memilikinya. Bagaimana kalau setelah itu dia ingin memilikinya? Boleh nggak Ustaz? Boleh dia memilikinya, otomatis menjadi hak milik ia. Akan tetapi ada persyaratannya, yaitu persyaratannya dia harus mengumumkan terlebih dahulu agar dia sudah memastikan bahwasanya ini sudah tidak ada pemiliknya atau pemiliknya sudah nggak mau lagi. Kalau seperti itu boleh. Yaitu bagaimana mengumumkannya? Arrafaha, maka ia wajib mengumumkannya sanatan, setahun. Nggak cuma sehari 2 hari. Ini juga tergantung barangnya. Kalau barangnya itu barang mewah, barang yang berharga, otomatis setahun. Kalau barangnya itu biasanya barang-barang biasa, cukup sebulan atau seminggu atau bahkan 2 hari, nggak masalah. Ini otomatis melihat barang berharganya. Diumumkan ala abwabil masajidi, di pintu-pintu masjid, wa fi maudi'il ladzi wajadaha fihi, dan di tempat ia menemukannya. Otomatis diumumkan di masjid. Artinya di masjid itu di tempat umum. Sebabnya kalau kita orang muslim, biasanya orang itu pada pergi ke masjid berjamaah, kemudian untuk melakukan rutinitas yang sifatnya sosial. Maka dari itu kita umumkan di masjid atau semisal di tempat terbuka lainnya, dan juga di tempat ia menemukan. Fa'idza lam yajid sahibaha, apabila ia tidak menemukan pemiliknya. Bagaimana kalau penemuannya pemiliknya itu tidak ada? Penemu tidak menemukan pemiliknya. Kana lahu ayyatamallakaha, maka dia boleh memilikinya. Berarti boleh mengambil dan menjadi miliknya. Bisyartid dhaman, dengan syarat tanggung jawab. Artinya ketika nanti ada pemiliknya, suatu saat pemiliknya datang, otomatis dia berani tanggung jawab. Artinya semisal kok barangnya ini sudah dimakan, semisal itu jajan, berarti dia membelikan makanan seperti itu. Kalau semisal barangnya rusak, berarti dia harus mengganti kerugiannya atau membelikannya barang yang sesuai. Nah, seperti itu. Wal luqatatu, adapun barang temuan. Nah, kalau barang temuan tersendiri itu bagaimana? Ala arba'ati adrubin, dibagi menjadi 4 macam. Ada 4 macam. Ahadua, salah satunya ma yabqa 'alad dawami, barang yang masih tetap selama-lamanya. Tidak berubah selama-lamanya. Fahadha hukmuhu, maka inilah hukumnya. Artinya apa? Hukumnya dia harus mengumumkan, dan ketika tidak ditemukan pemiliknya, dia boleh mengambil alih hak milik. Nah, seperti itu. Berarti boleh ia miliki. Nah, seperti itu ya. Kemudian wasani, bagian yang kedua, mala yabqa, barang yang tidak tetap. Barang yang tidak tetap artinya bisa berubah.
bisa menjadi basi atau berubah ke bentuk yang lain. Bagaimana kalau orang menemukan barang yang bisa berubah? Contohnya, katto'ami seperti makanan. Nah, makanan bisa berubah. Dia menemukan pecel di pagi hari, sorenya sudah berubah basi. Seperti makanan. Warutobi, dan seperti rutop. Rutop itu kurma yang masih basah, kurma yang belum dikeringkan. Nah, ini kan bisa basi kalau tidak dikeringkan. Kurma bisa jadi awet itu kalau sudah kering. Nah, ini dia menemukan kurma yang masih basah. Bagaimana? Fahuwa mukhayyarun, maka dia bebas memilih. Bebas memilih baina aklihi, antara memakannya, wa ghurmihi dan ganti rugi. Wa ghurmihi dan ganti rugi, tanggung jawab. Nanti semisal ada pemiliknya, dia harus mengembalikan dengan mengganti rugi. Nah, seperti itu. Kemudian wahifdzi samanihi, dan menjaga harganya. Artinya menjaga harganya ketika dia menjual, otomatis uangnya ini disimpan. Nah, berarti di sini bisa diartikan wahifdzi samanihi, dan menyimpan uang hasil jualannya, hasil jualan barang yang ditemu tadi. Nah, seperti itu. Jadi dia boleh memilih. Afwan, tadi kelewatan sedikit. Au bai'ihi, atau menjualnya, wahifdzi samanihi, dan menyimpan uang jualannya. Wa bai'ihi, dan menjualnya, wahifdzi samanihi, dan menyimpan uangnya. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, wasalisu, yang ketiga, ma yabqa bi'ilajin, barang yang masih tetap dengan dirawat, dengan perawatan. Ada orang menemukan barang yang mana barang ini bisa awet tapi butuh perawatan. Contohnya Ustadz, karutobi, seperti kurma basah. Seperti kurma basah. Nah, kurma basah ini kan butuh perawatan. Kalau mau awet kurmanya, tidak cepat busuk, itu butuh dikeringkan. Nah, otomatis kan dia harus mengeringkan kan? Bagaimana? Layaf'alu al-maslahata, maka dia mengerjakan atau berbuat al-maslahata, kemaslahatan. Kemaslahatan, hal yang paling baik untuk barang tersebut. Apa? Dia melakukan kemaslahatan barang tersebut. Bagaimana? Nah, otomatis dia memilih min bai'ihi, dari menjualnya. Boleh dia menjualnya, wahifdzi samanihi, dan menyimpan uangnya. Wahifdzi samanihi, dan menyimpan uangnya. Au tajfifihi, atau mengeringkannya. Kalau semisal dia tidak pandai berdagang, dia tidak bisa menjual, otomatis dia boleh memilih untuk mengeringkannya. Wahifdzi, dan menyimpannya. Nah, seperti itu. Wahifdzi, dan menyimpannya. Wahifdzi, dan menyimpannya. Wahifdzi, dan menyimpannya. Baik. Kemudian warrabi'u, yang keempat, ma yahtaju ila nafaqatin, barang temuan yang membutuhkan nafaqah, yang membutuhkan nafkah. Barang temuan yang membutuhkan nafkah, membutuhkan makanan atau yang lainnya. Contohnya kal hayawani, seperti hewan. Dia menemukan hewan kan butuh makan kalau mau hidup. Ini bagaimana? Wa huwa dorbani, hewan ini dibagi dua. Wa huwa, adapun hewan
Dorbani, ada dua macam. Yang pertama, hayawanun la yamtani'u binafsihi, hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, kalau ada orang menemukan hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, contohnya menemukan anak kambing, anak kerbau, ini kan tidak bisa melindungi dirinya sendiri kan. Nah, bagaimana? Fahuwa mukhayyarun, maka ia disuruh milih baina aklihi, antara memakannya, disembelih habis itu dimakan, wa ghurmi thamanihi, dan mengganti rugi, wa ghurmi thamanihi, dan mengganti rugi, au tarkihi, atau meninggalkannya, au tarki, atau meninggalkan. Kalau nggak mau ya udah tinggalkan. Wa tatawwu'i bil infaqi alaih, wa tatawwu'i itu mungkin au, wa tatawwu'i, dan berarti di sini wa tatawwu'i, dan memberikan cuma-cuma, wa tatawwu'i, dan memberikan cuma-cuma bil infaqi alaihi, dengan menafkainya. Udah biarkan, kemudian kita kasih makan cuma-cuma, habis itu kita tinggalkan. Bagaimana? Boleh. Atau au bai'ihi, atau menjualnya. Boleh menjualnya. Wa hifdzi samanihi, dan menyimpan uangnya. Menyimpan uangnya. Baik. Itu hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, yang kedua, hayawanun yamtani'u binafsihi, hewan yang bisa melindungi dirinya sendiri. Contohnya kayak hewan yang sudah besar. Kenapa sih harus melindungi dirinya sendiri? Sebabnya kalau hewan-hewan dulu, sekarang juga semisal hewan itu diserang oleh mangsa, oleh yang memangsanya, otomatis kan dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Fa in wajadahu fis sahra'i, apabila ia menemukan di tempat terbuka, di padang pasir, di hutan, fis sahra'i, tempat terbuka, tarokahu, maka ia meninggalkannya. Ya udah, berarti tinggalkan saja, tarokahu. Wa in wajadahu fil haldori, dan apabila ia menemukannya di perkampungan, ia menemukan hewan tersebut di perkampungan, bagaimana? Otomatis dengan potensi milik orang kampung itu. Fahuwa mukhayyarun, maka dia memilih bainal asya'i atsalasati, antara tiga perkara, fihi, dalam hal ini. Fihi, dalam hal ini. Apa itu tiga perkara? Tiga perkara di sini berarti seperti tadi. Seperti yang pertama, yaitu dia boleh memakannya, otomatis disembelih, memakan, kemudian dia mau tanggung jawab ganti rugi. Yang kedua, dia boleh meninggalkannya, tinggalkan dan dikasih makan. Atau yang terakhir, dia boleh membelinya dan menyimpan uangnya. Nah, seperti itu ya. Baik, berarti di sini kesimpulan daripada pasal ini, ketika ada seseorang menemukan barang temuan, otomatis bagaimana sikapnya? Sikap kita bagaimana? Kalau kita mengetahui diri kita itu orang yang bisa dipercaya, berarti sikap kita yaitu kita harus mengambilnya. Yang lebih utama kita mengambilnya. Kalau misal diri kita tidak termasuk orang yang dapat dipercaya, berarti tinggalkan aja, daripada itu nanti jadi hisab kita. Nah, seperti itu ya. Adapun jenis daripada atau kewajiban kita ketika menemukan barang tersebut bagaimana, tadi bisa kalian rangkum di buku kalian masing-masing. Insyaallah nanti di minggu depan Ustadz akan mengevaluasi tentang bab ini dan bab bab sebelumnya, seperti itu. Sekian dari Ustadz, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.